Terima kasih Anda masih bersama kami. Kenapa ada sebuah kementerian yang disebut Kementerian Basah? Nggak tahu Mas Econ punya istilah basah itu maksudnya apa, tapi kita punya data nih. Kalau kementerian dengan alokasi anggaran yang tertinggi, ini mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu 371,2 triliun. Nah, yang berikutnya Kementerian Pertahanan, 86,4 triliun. Sudah dipotong 10,5 triliun itu. Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum 84,1 triliun. Kementerian Agama ya, ini 49,4 triliun. Hampir 50 triliun. Uang semua itu ya. Yeah. Kementerian Kesehatan ini 46,6 triliun, sudah dipotong 5,5 triliun. Kementerian Perhubungan 40,4 triliun, sudah dipotong 10,1 triliun. Kemudian Kementerian Keuangan itu adalah 18,7 triliun, kurang I-nya di situ, dipotong 3 triliun. Sementara Kementerian ESDM itu 16,3 triliun. Berikutnya pemirsa, ini adalah Kementerian Pertanian 15,5 triliun. Kemudian Kementerian Dalam Negeri ini 14,9 triliun. Sudah dipotong 3,9 triliun. Ini adalah 10 kementerian dengan alokasi anggaran tertinggi. Tadi saya sempat bacakan ada dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Itu tidak masuk dalam 10 besar anggaran tertinggi. Kalau yang tidak masuk saja ada potensi dugaan korupsi, gimana yang gede-gede gitu kan. Nah, Mas Econ, ya, ini harus dikawal. Bagaimana mengawal? Apakah dari sisi kualifikasi orangnya, apakah dari sisi menandatangani sebuah perjanjian sebelum mereka menjabat ya kan, atau fit and proper test dulu, atau kira-kira bagaimana? Kalau bicara soal kualitas atau kriteria, pastinya tadi ada soal bicara kualitas, integritas, keberanian. Jadi tidak hanya semata-mata kualitas dan juga integritas, tapi orangnya nggak berani, nanti kasusnya kayak Rudy Rubiandi nih, gitu ya, seperti itu. Banyak kasus-kasus yang lain seperti itu. Profesor tapi tergoda juga akhirnya di kemudian hari. Nah, bicara pertama soal kriteria, kemudian yang kedua bicara juga soal tidak hanya semata-mata fakta integritas, tapi bayangan saya justru jauh sebelum penetapan itu, bagi kita penting sebenarnya bagi pemerintah yang akan datang memunculkan nama-nama itu dan disampaikan kepada publik. Misalnya untuk Kementerian Agama dikasih ada 3 kandidat yang akan dipilih. Publik bisa memberikan masukan soal rekam jejak terhadap calon. Di samping itu juga memang dia harus mempresentasikan si menteri itu. Jadi jangan sekedar menunjuk orang karena dia idola masyarakat, tapi dia tidak punya visi misi yang jelas. Bagaimana membangun kementerian itu, seperti itu. Jadi masyarakat yang menilai nanti. Nah, itu yang juga harus dipikirkan oleh kubu Jokowi. Kalau saya agak kurang sependapat dengan bahwa seorang menteri itu harus mempresentasikan visi misi. Kenapa? Karena dia menjalankan visi misi presiden gitu. Jadi apa yang sudah dipersiapkan, bagaimana dia implementasikan itu gitu. Jadi menteri tidak mempresentasikan lagi visi dan misinya, itu berbahaya juga gitu. Karena akan terjadi konflik kepentingan dan ya nanti orang bingung siapa ini yang sebenarnya yang bertanggung jawab. Mungkin maksudnya adalah bagaimana ketika seorang menteri itu menjabat, dia bisa menerjemahkan visi misi dari kepala negara gitu kan. Itu artinya dia menerjemahkan dan mengimplementasikan, termasuk tapi bagaimana kan penganggaran. Itu juga butuh keahlian tersendiri, Bang. Ya jelas dong. Justru di situ maksud saya tadi dengan kompetensi gitu. Ya, karena memang yang disampaikan, misalnya saya ambil contoh program Jokowi, yang disampaikan menurut saya masih yang juga sangat umum. Arti itu yang diterjemahkan oleh menteri-menteri yang akan datang dalam bentuk yang lebih konkret gitu. Visi misi 5-10 tahun atau 100 hari pertama bahkan gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya bukan menterinya, bahkan jauh sebelum menetapkan sebagai menteri, calon menteri itu harus menyampaikan visi misi dia sebagai calon menteri. Ibaratnya seperti proses seleksi pimpinan KPK. Ketika sebelum masuk ke proses pimpinan DPR di pemerintah sendiri, dia sudah menyampaikan soal apa gagasan dia soal isu pemberantasan korupsi, misalnya seperti itu. Nah, saya pikir ini bisa diadopsi oleh Pak Jokowi. Tapi lagi-lagi kita semua punya harapan, tetapi ini semua adalah hak prerogatif dari Jokowi. Presiden. Saya lebih melihat bahwa ya
perlu rekam jejak. Di sini teman-teman dari LSM, dari kelompok masyarakat, dari berbagai macam kelompok lah, perguruan tinggi, memberikan informasi seluas mungkin tentang rekam jejak tadi, itu penting. Kepada Jokowi. Ya, kemudian Pak Jokowi ini saya lihat ini wilayah otoritas presiden. Karena toh yang harus bertanggung jawab kemudian presiden gitu. Kalau dia salah memilih orang ya itu risiko. Risiko yang harus ditanggung jawab. Karena dia akan mempertanggungjawabkan kepada rakyat yang memilihnya. Gitu. Apakah rakyat. Fungsi rumah transisi salah satunya itu untuk merangkum juga berbagai hal yang bisa diberikan kepada presiden? Artinya ini kan kita harus lihat decision maker, policy makernya itu presiden, calon presiden dan wakil presiden. Mereka yang harus bertanggung jawab. Bagaimana Pak Jokowi menempatkan ini Pak Yusuf Kala dalam penyusunan kabinet? Ya, wakil presiden dong, tidak harus perlu menempatkan lagi. Tidak, maksud saya fungsional dia wakil presiden. Maksud saya apakah dalam menentukan komposisi dan orang-orangnya itu Pak Jokowi bersama Pak JK? Terus terang itu wilayah yang nanti mereka akan bicarakan di situ. Kalau saya pikir memang ini kan kita tidak bicara sosok Jokowi, tapi juga Jokowi JK, karena pemerintahan yang akan datang Jokowi JK, bukan Jokowi saja. Nah, ketika proses penyusunan kabinet pastinya juga akan melibatkan JK, setidaknya sharing, diskusi dan sebagainya. Nah, cuma memang lagi-lagi tadi bahwa yang perlu kita ingatkan adalah soal janji Jokowi JK. Jangan sampai misalnya, karena sekarang sudah muncul rumor nih, ketua partai itu akan jadi menteri. Saya pikir ini satu yang bisa positif, bisa negatif gitu ya. Dalam artian negatif misalnya loh, kalau dia tidak punya kompetensi, apa manfaatnya dia dipaksakan? Juga partai yang mana? Partai yang mana juga betul. Siapa gitu kan? Kalau di pemilu legislatif atau pemilu presiden kemarin kan koalisi dalam tanda petik yang kerjasama yang dimulai oleh PD Perjuangan sudah jelas partai-partai mana. Apakah itu akan mendapatkan kursi dari partai-partai pendukung Jokowi ketika pilpres? Kalau saya lebih melihat itu tadi gitu. Kita artinya di sini soal bagaimana perlu orang yang kemudian mengisi di kabinet itu adalah orang yang mempunyai kompetensi. Kompetensi tadi itu adalah kompetensi fungsional dia untuk kemudian bisa memimpin kementerian itu, dan kompetensi politik. Ya. Kompetensi politik itu adalah ya bagaimana dia menjadi wakil dari presiden untuk di bidang itu, untuk berbicara ke publik gitu. Haruskah itu ketua partai? Ya tidak harus juga gitu, tapi bukan berarti ketua partai tidak bisa gitu, tapi ketua partai adalah orang selama memenuhi kompetensi tadi kan, selama dia memenuhi kompetensi itu. Emang ada gitu, Bang, selama ini partai-partai itu pertanyaan loh, jangan. Adakah sekarang ini pemimpin-pemimpin partai yang mendukung kerjasama koalisi PDI Perjuangan selama ini yang dianggap berkompeten untuk jadi menteri? Ya, saya kira ya agak susah nyarinya. Pak Jokowi dan Pak JK dan publik bisa memberikan masukan. Kita tidak sebut orangnya atau indikasi partainya, tapi itu tadi kita bicara soal tadi kompetensi tadi. Kemudian soal rekam jejak itu penting. Dan kemudian juga harus kita perhatikan representasi gitu ya. Representasi dari representasi parpol penting, karena parpol ini adalah basis pendukung utama untuk calon-calon presiden, dan ini juga akan berimbas pada bagaimana di parlemen nanti. Karena penting ini kabinet presidensial atau kuasi presidensial ini. Nah juga perlu kita perhatikan representasi wilayah, representasi golongan ini harus menjadi pertimbangan-pertimbangan. Kenapa? Karena jabatan ini adalah jabatan politik. Ini bukan jabatan manajer di perusahaan gitu. Di mana you punya modal lebih banyak, lu bisa tempatkan ini direkturnya gitu. Ini jabatan politik yang publik melihat ini sebagai suatu representasi keindonesiaan. Paling tidak itu harus perhatikan betul ya Jokowi. Hati-hati betul memilih kabinet presidensial. Jangan sampai dia nanti sial gitu ya, di tengah jalan seperti itu. Sebenarnya ini presidensial atau ini sih parliamentary sih sebenarnya? Masih belum jelas. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.